Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan sehat selalu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, aku ucapin selamat datang dan kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Dan buat teman-teman yang udah setia banget di channel ini, aku ucapin terima kasih. Di video aku yang ini, aku udah pernah berjanji ya sama teman-teman semua kalau aku mau membahas tentang barang sentimental. Nah, hari ini aku coba mau membahas bagaimana kita mendeklater barang-barang sentimental milik kita yang secara fungsi sudah tidak memberikan manfaat pada kita, tetapi kita yakin sebenarnya barang itu masih bisa digunakan untuk orang lain. Barang sentimental itu adalah barang-barang yang memiliki ikatan batin yang kuat terhadap kita, tapi ketika kita mau mendeklater itu tuh susah banget. Kurang sudah mahese pisan gitu. Nah, di sini aku coba memberikan tips-tips kepada kalian bagaimana kalian bisa mendeklater barang-barang sentimental kalian tanpa ada perang batin untuk kalian mengeluarkan barang-barang itu. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Tips yang pertama adalah sebelum kita mendeklater barang tersebut, coba kita pikirkan terlebih dahulu, masih kita gunain nggak ya barang ini? Kalau kita masih menggunakannya, so kita harus simpen dulu dong. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, langsung aja kita deklater. Ya, tips yang kedua adalah coba kita simpan barang-barang tersebut dalam periode tertentu. Jadi biasanya tips yang kedua ini aku jalanin setelah tips yang pertama itu aku belum menemukan jawabannya. Kan kalau tadi tips yang pertama itu barang ini masih kita gunain atau enggak ya. Kalau misal kita gunain ya kita simpen, tapi kalau enggak kita gunain ya kita keluarin. Tapi di sini itu aku belum menemukan jawabannya. Ini tuh kayaknya aku masih pakai deh, tapi kayaknya enggak deh. Ini masih pakai deh, kayaknya enggak deh. Gitu terus pertanyaannya. So, barang itu kita simpan dulu. Kita tunggu 1 bulan atau 3 bulan. Kalau memang dalam jangka waktu 1 atau 3 bulan, atau di periode-periode yang memang teman-teman nyaman ya gitu ya. Misalnya dalam periode tertentu nggak kita gunain, ya udah berarti kita harus sudah ikhlas mengeluarkannya. Ya. Tips yang ketiga adalah berikan barang tersebut kepada orang terdekat kita. Ya, jadi tips yang ketiga ini biasanya kalau kita belum bisa memberikan atau mengeluarkan barang itu seutuhnya, jadi kita itu coba kasih ke orang-orang terdekat kita. Jadi barang itu udah nggak ada di kita udah secara fungsi itu sudah berpindah fungsi. Orang sudah bisa memanfaatkan barang kita, tapi kita tuh masih bisa memandangnya gitu ya. Jadi kalau orang terdekat kita yang make itu tuh kayak berasa diri kita aja gitu ya make. Jadi contohnya misalnya baju, kita tuh sayang banget sama baju itu, tapi kita yakin kita tuh udah nggak pakai baju itu, tapi ternyata kita punya adik yang adik kita itu masih bisa menggunakan baju kita dan cocok dengan dia, ya coba kita kasihin aja ke dia, dan ketika dia pakai tuh kayaknya masih aku pakai ya, tapi udah nggak ada beban di diri kita, sehingga barang tersebut tuh udah nggak numpuk lagi di rumah kita, dan kita juga masih bisa melihat barang itu digunakan oleh orang lain seperti diri kita sendiri. Ya, tips yang keempat adalah kita coba foto barang itu. Nah, biasanya aku melakukan pada barang ini adalah barang-barang yang memiliki nilai sentimental yang tinggi sekali. Biasanya itu barang-barang ini tuh setelah aku simpan dalam periode tertentu, atau aku tuh mau memberikan kepada orang terdekat aku tapi nggak ada yang mau, atau ya tidak memungkinkan aku memberikan kepada orang terdekat aku. Biasanya sebelum aku keluarin, aku foto dulu barang itu. Jadi walaupun barang itu udah nggak ada di dalam rumah kita, udah nggak kita simpen lagi, ya biasanya aku foto dulu baru aku keluarin gitu. Karena apa? Karena aku merasa barang-barang itu tuh secara fungsi sudah tidak memberikan nilai kepada aku, tetapi aku yakin masih bisa memberikan value, masih bisa bermanfaat bagi orang lain kalau orang lain menggunakannya. Dan yang pasti kita masih bisa memiliki barang itu dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk foto.
Nah, itu tadi teman-teman beberapa tips yang bisa aku berikan kepada teman-teman untuk menyiasati barang-barang sentimental yang mau kita keluarkan, yang mau kita declutter. Aku yakin di sini teman-teman juga punya barang-barang sentimental, barang-barang yang memiliki kenangan di hati tapi susah banget kita keluarin. Buat teman-teman di sini yang memiliki barang-barang sentimental dan berhasil mendeklatternya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling belajar. Dan buat teman-teman yang pengen request aku mau bikinin video apa buat teman-teman semua, aku mau bahas apa, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini semakin bermanfaat buat orang lain. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.